Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ketika kita menyaksikan beberapa keanehan di Indonesia yang kemarin-kemarin ini viral di Masjid Istiqlal, orang-orang Islam memuji berlebihan. Bukan memuji itu kalau menurut saya, mengagungkan. Disambut dengan bacaan tilawah, disambut dengan kemeriahan, diiringi oleh orang Islam, dicium kedua tangannya, dicium keningnya oleh sang imam besar Masjid Istiqlal. Seolah-olah mereka itu ridho kepada kekafiran orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini musibah, teman-teman. Ini adalah musibah yang dimana kita bersama menyaksikan dan kita salah di sini. Kata Syekh Ahmed Al-Misri, kalau kita ini mendiamkan hal tersebut dan tidak bersuara, maka kita salah, teman-teman. Ini berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah. Apabila kita tidak tegas di dalamnya, maka runtuhlah kekuatan Islam. Pondasi agama adalah akidah. Apabila tidak benar, tidak kuat akidahnya, maka jangan berharap agama ini bisa jaya, teman-teman. Harga mati katanya. Ya Allah. Lihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang orang yang selama ini mengatakan NKRI harga mati, ingat teman-teman, Pancasila. Pancasila itu di poin pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati di sini di dalam perihal bab agama, bukan saling mengagungkan. Oh enggak, kalau sekarang teman-teman, mengagungkan. Dan satu hal yang ingin saya paparkan di video ini agar kalian melek, apakah orang-orang yang selama ini mengaku NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, tetapi mereka ini sejatinya menjatuhkan marwah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya menyatakan menjatuhkan? Bagaimana mungkin seorang pendeta, kalau kalian tahu rekam jejak pendeta ini, yang dimana dulu dia pernah membuat film, bukan film-film fiksi atau film-film kolosal atau film action, no, tapi film dokumenter tentang dirinya, yang dimana dirinya di film itu menyatakan bahwa LGBT, pernikahan sesama jenis, patut untuk diberkati, dan dia menganjurkan untuk memberkati orang-orang yang mau menikah sejenis. Bayangkan, orang yang melegalkan LGBT, seorang tokoh agama, bahkan pemimpin negara seperti ini malah melegalkan LGBT, nyampe ke Indonesia dipuja-puji. Saya ngajak kalian berpikir. Saya ngajak kalian untuk merenung bagaimana orang yang katanya muslim beriman kepada Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran ada kisah dari seorang nabi yang pernah menghadapi orang-orang LGBT seperti ini, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut menghadapi, mendakwahkan agama ini, tauhid ini kepada orang-orang yang menyimpang seperti itu. Namun pada ujung-ujungnya apa? Kaum-kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ketika kita menyaksikan berbagai macam edukasi, pendidikan, pengetahuan, ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, tapi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui itu apa? Tidak mau mencari tahu, malah mengagung-agungkan. Apakah tidak tahu imam besar Masjid Istiqlal ini bahwa sang tokoh apa ini? Tokoh apa namanya? Tokoh Vatikan ini ya, Paus Fransiskus ini, dia menjadi paus. Aduh ya Allah, nggak tahu saya mau komentar apa. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu ya sangat-sangat menolak kehadiran LG ini ya, LGBT. Kalau kita sebagai seorang muslim pasti akan menolak di apapun alasannya. Tetapi ketika ada seorang tokoh, apakah tidak ingat beberapa tahun yang lalu ya, ada tokoh LGBTQ begitu ya, yang dia mau datang ke Indonesia, heboh. Se-Indonesia heboh menolak kedatangan dia. Tetapi ketika ada seorang tokoh Vatikan, Paus katanya, Paus Fransiskus, datang ke Indonesia, apa yang dilakukan? Dicium-cium, teman-teman. Masuk ke dalam masjid, pidato di situ, ceramah, disambut dengan tilawatul Quran. Seharusnya tilawatul Quran yang dibacakan bukan surat itu, tapi surah Al-Kafirun yang dibacakan. Harusnya itu, biar lebih tepat, lebih ngena gitu. Lakum dinukum waliyadin, begitu, teman-teman. Nggak layak itu dibaca kepada mereka, karena takut menyakiti hatinya, teman-teman. Ya Allah, orang Kristen pun tidak menyambut paus secara berlebihan. Garis bawahi ini ya, sudah banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang angkat suara. Kenapa orang muslim ini malah seperti ini mereka kepada orang-orang non-muslim, kepada minoritas? Ya, jadi babu katanya. Azan hanya disuruh running text saja. Saking mengagungkan itu, sampai-sampai azan tidak boleh mengganggu ceramah orang yang agung, orang yang sangat mulia, dan orang yang sudah dicium-cium kening dan kedua tangannya oleh orang muslim. Aduh, merinding saya ya. Dan di sini teman-teman, Paus ini ya, Paus Fransiskus ini dinilai sebagai penjahat ternyata.
Sisi kelamnya adalah dia penjahat. Bukan sisi kelam, dia memberikan pernyataan legalnya pernikahan, patutnya untuk diberkati orang-orang yang mau menikah sesama jenis, itu menentang paus sebelum dia. Kan dia paus yang menjabat sekarang. Ada paus sebelum dia malah menganggap orang yang memiliki kelainan seksual, lalu dia melakukan hubungan sama jenis atau pernikahan jenis, orang tersebut adalah penjahat. Artinya, paus ini lebih jahat dari pelaku LGBT tersebut. Ini sisi kejahatan paus ini, teman-teman. Dan yang menyatakan bukan Harry Pras. Agar kalian tahu, silahkan simak video ini sampai tuntas. Karena yang menjelaskan ini adalah seorang pendeta juga, yang dimana kemarin sempat tersandung masalah sholat, teman-teman. Tapi kalian patut untuk mendengarkan ini agar menjadi wawasan bagi kalian. Silahkan disimak. Hari ini saya membaca berita di CNN Indonesia Kamis 22 Oktober 2020 dan ini diposting jam 8.51. Judulnya sebetulnya sangat menggetarkan hati saya. Secara khusus ini betul menyedihkan hati saya. Terserah saudara mau menerima tidak mau menerima, tetapi buat saya boleh menyampaikan pandangan saya khususnya kepada komunitas Kamu Hebat, sehingga minimal saudara tidak dibingungkan, minimal saudara mengerti, oh pandangannya Pendeta Gilbert itu begini. Masalah saudara kemudian setuju atau tidak setuju, saya percaya itu berpulang kepada saudara sendiri. Tapi yang pasti sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus berbicara dari hati saya. Minimal pandangan saya sampaikan kepada setiap saudara, sehingga yang pertama, setiap kita tetap saling menghormati, dan yang kedua, setiap kita akhirnya mendoakan, dan yang ketiga, setiap kita tidak saling menghujat, tidak saling menyerang secara liar, tetapi dapat mengerti apa yang terjadi. Karena roh di dalam saya bergejolak waktu saya baca begini, Paus Fransiskus dukung aturan legalkan pasangan sesama jenis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti dunia media kadang-kala hanya bermain dengan judul-judul yang bombastis, tapi isinya kemudian berbeda. Jadi saya baca satu persatu dengan sangat teliti. Pemimpin Gereja Katolik Vatikan, Paus Fransiskus, mendukung pembuatan landasan hukum yang mengatur tentang ikatan hubungan pasangan sesama jenis. Jadi dalam bahasa Inggris disebutnya Civil Union Law. Jadi bagaimana pasangan sesama jenis dapat bersatu dengan hukum pernikahan untuk membangun keluarga. Betul, kita harus mengerti betul. Ini bukan berarti Gereja Katolik mensahkan, melegalkan dan mau memberkati pasangan LGBT. Bukan itu. Tetapi pada level pertama, jadi artinya civil union law, artinya ada payung hukum, sehingga kalau mereka hidup bersama, mereka tidak dipersekusi. Jadi on the other way, dengan lain kata, kurang lebih begini, bahwa Gereja Katolik memang tidak memberkati, tetapi tolonglah pemerintah membangun sebuah dukungan atau legalitas untuk mereka dapat tinggal bersama, dapat hidup sebagai satu pasangan, dan istilahnya kemudian untuk membangun keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing boleh punya pandangan, tetapi secara jujur saya harus nyatakan dengan jujur, saya yakin itu bukan pandangan Alkitab. Mungkin itu pandangan beliau, penafsiran beliau, dan kita hormati meskipun saya tidak menyetujui, saudara, tetapi saya yakin 100%, dan beliau memang tidak ngomong itu pandangan Alkitab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu tidak mewakili pandangan Alkitab, karena Alkitab mengajarkan kita menolak dosa, dan menolak dosa itu artinya mencintai orangnya. Jadi Jesus loves sinners, Yesus mencintai orang-orang berdosa, tetapi bukan berarti Yesus membiarkan orang berdosa begitu saja, membiarkannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, membiarkan pasangan LGBT untuk menikah, buat saya itu membiarkan mereka hidup dalam keliarannya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sama seperti seorang pembunuh misalnya, ya kan? Apakah harus dilegalkan pembunuhan? Misalnya seorang pembohong, seorang penipu, apakah harus dilegalkan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur bahwa yang namanya laki kawin sama laki, yang namanya wanita menikah dengan wanita, itu dalam bahasa Alkitab dijelaskan bahwa itu meninggalkan hubungan suami istri yang wajar dan menggantikan yang tidak wajar, saudara. Jadi inilah dosa yang terjadi dalam Sodom dan Gomora, saudara. Jadi dari sini kita belajar. Dan puji Tuhan, memang Paus di sini, Bapak Paus di sini tidak menyebut bahwa ini adalah dasarnya firman Tuhan, tetapi saya yakin ini hanya pandangan beliau. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya pelajari dalam berita ini dikatakan Paus Fransiskus menyampaikan pernyataan itu dalam film Francesco, sebuah dokumenter yang disutradarai oleh pembuat film asal Rusia. Tadinya saya pikir hanya sebuah film, saudara. Oh, oke, ternyata hanya sebuah film, tetapi justru itu adalah film dokumenter tentang dirinya, ya kan? Dan pembuat film asal Rusia, Evgeny Afinevsky, yang ditayangkan perdana di Festival Film Roma Rabu 21 bulan Oktober 2020. Nah, pernyataan beliau demikian: orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga.
tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Ini bukan soal dibuang. Kalau kita mencintai homoseksual, kita mencintai lesbian, maka kita akan mengasihi mereka, kita akan membimbing mereka, kita akan mengarahkan mereka, kita akan menolong mereka untuk terlepas dari belenggu iblis yang bernama ikatan homoseksual dan lesbian ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau mereka sampai dilegalkan untuk menikah, itu tidak menyelesaikan masalah. Mereka tetap akan terikat, mereka akan tetap terbelenggu. Dan apa yang terjadi? Mereka mau angkat anak, lalu anak itu masuk dalam dunia ini juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah kejahatan. Anak yang tadinya nggak tahu apa-apa, tapi kemudian dibesarkan dengan melihat mama saya adalah laki-laki dan papa saya adalah laki-laki, mama saya adalah perempuan, papa saya adalah perempuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidakkah itu artinya sudah mencekoki anak-anak kita dengan sebuah dosa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir jalan satu-satunya kalau kita mengasihi LGBT, kita menerimanya, mengasihinya, mendoakannya, menolongnya, mengarahkannya, tidak merendahkannya, dan juga tidak mengarahkan dia untuk semakin hari semakin hidup dalam dosa dan kesalahannya. Karena Yesus mengasihi lesbian, Yesus mengasihi homoseksual, Yesus mengasihi LGBT, tapi Yesus menolak dosanya. Kita lihat selanjutnya dari berita ini. Dikatakan, orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya, kata Paulus dalam film tersebut, seperti dilaporkan Catholic News Agency dan dikutip CNN Kamis 22 Oktober 2020 ini. Apa yang harus dibuat adalah undang-undang ikatan sipil yang disebut Civil Union Law, saudara-saudara. Dengan cara itu mereka dilindungi undang-undang tambahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara jujur, sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap mempertahankan hidup suci, sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap mengajarkan untuk kita melakukan firman Tuhan dengan benar, hati saya sangat terenyuh, saya sangat sedih. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, bukan saatnya kita saling menghujat, tapi justru kita harus saling mendoakan. Karena siapapun dia, saudara-saudara, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Dan saya khawatir ini adalah bagian dari kelemahannya yang dapat mengambil langkah-langkah berbahaya selanjutnya, saudara-saudara, ya kan? Nah, selanjutnya di berita itu dikatakan di cnnindonesia.com, menurut situs web film tersebut, film itu juga mengeksplorasi karya dan pandangan Paus Fransiskus dalam masalah lain termasuk perubahan iklim, migrasi, dan kesetaraan ekonomi. Dokumenter Fransisco akan tayang perdana di kawasan Amerika pada minggu mendatang selama festival film SCAD Savannah. Dalam wawancara sebelumnya, Paus Fransiskus menuturkan dia tidak menentang ikatan sipil pasangan sesama jenis. Namun ini adalah pertama kalinya dia secara langsung menyatakan dukungan bahwa LGBT boleh menikah sejauh tidak diberkati di gereja Katolik, saudara. Karena memberkati LGBT di gereja Katolik itu tidak didukung, tetapi membiarkan LGBT menikah dengan civil union law itu yang didukung oleh Paus dalam hal ini. Saat menjabat Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif di tengah perdebatan di Argentina tentang usulan melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi rupanya pada saat beliau masih Uskup Agung di Buenos Aires, beliau juga sudah menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif, saudara. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin merasa, oh ini hanya judul yang bombastis, tidak, saudara-saudara. Ini memang isinya yang sangat menyedihkan. Dan sekali lagi, bukan saatnya saling menghujat, bukan saatnya saling menyerang, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ini saatnya kita bersatu, berdoa, supaya Bapak Paus yang kita kasihi bersama tetap berjalan pada dasar firman Tuhan, bukan dari dasar naluri pandangannya sendiri yang mungkin berusaha ingin disukai semua orang, tidak ingin menyakiti hati semua orang. Tetapi ingat, kebenaran tetap harus berani menyatakan kesalahan, karena kita nggak bisa berusaha untuk disukai semua orang. Memang beliau adalah orang hebat, saya akui. Saya pernah berjumpa dengan beliau di Vatikan, ya kan? Beliau merangkul kaum evangelis, Pentecostal, Charismatic, Messianic Jew, dan buat saya beliau memang seorang yang hebat. Tetapi sayang dalam pandangannya tentang LGBT ini, bahkan beliau melegalkan, bahkan mendukung untuk legalnya pernikahan sejenis ini. Sekali lagi, meskipun bukan berarti beliau melegalkan gereja Katolik boleh memberkati, tetapi maksud beliau adalah hukum union law, jadi hukum civil union law atau hukum negara diizinkan. Makanya saat beliau masih menjabat Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus menganjurkan ikatan sipil pasangan sesama jenis sebagai alternatif. Komentar Paus Fransiskus berbeda dari pendahulunya, Paus Benedictus ke-16, yang menyebut homoseksualitas sebagai kejahatan moral intrinsik. Nah, jelas, saudara, kalau Paus sebelumnya itu punya tekanan yang sangat tegas bahwa itu adalah sebuah kesalahan, karena Yesus memang mengasihi LGBT, tetapi menikah sesama LGBT itu adalah kejahatan moral intrinsik.